ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله أيها المسلمون, sesungguhnya ketika Allah mengatakan dalam satu surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas kalian kepada umat-umat sebelummu supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ibadallah ayyuhal muslimun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam satu surah tersebut bahwasanya tujuan daripada puasa Ramadan ialah mendapatkan dari ketakwaan. Maka tujuan akhir dari Ramadan ialah bertambah dari ketakwaan, bukan tentang kurangnya takwa, bukan tentang hilangnya dari ketaatan, tetapi bahwasanya Allah menekankan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ragima anfu, dan sungguh celaka man adraka ramadhana thumma salakha falam yukfar alaihi, siapapun orang yang berjumpa dengan puasa Ramadan lalu telah usai Ramadan, lalu telah hilang Ramadan, lalu telah berlalu dari bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang benar, sehingga Ramadan yang berhasil, sehingga Ramadan yang sukses, semoga, dan Ramadan yang terbaik ialah Ramadan yang ketika Allah timbulkan daripada sebuah ampunan, dan ketika Allah hadirkan dari sebuah ampunan maghfirah, maka siapapun hamba yang selesai Ramadan, yang telah berakhir Ramadan, dia tidak mendapatkan daripada ampunan, dia menjadi hamba-hamba Allah yang celaka, hamba-hamba Allah yang hidup di atas kecelakaan, yang tidak bertambah dari ketakwaannya, yang tidak bertambah pula daripada keimanannya, dan tidak bertambah pula daripada ketaatannya. Ibadallah ayyuhal muslimun, itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari di dalam kitab Sahih Muslim, man shama ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin kana kasiyamid dari, dan siapapun seorang hamba yang selesai dari melakukan puasa Ramadan lantas diikutkan dan setelahnya dengan puasa 6 hari Syawal, maka Allah akan tulis seolah-olah dia berpuasa dalam 1 tahun. Ibadallah ayyuhal muslimun, pensyariatan daripada puasa Syawal tidak berlaku pada bulan selainnya, tidak berlaku pada bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syaban,
Rajab ataupun bulan-bulan yang lainnya. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tekankan puasa berada di bulan Syawal, yaitu setelah usainya Ramadan, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya jika Ramadan telah usai, senantiasa kehendaknya seorang hamba masih dalam tetap nafas ketakwaan, seorang hamba masih dalam tahap dari ketaatan, seorang hamba masih berada tahap dalam pada keimanan meskipun Ramadan itu telah usai. Sehingga inilah Ramadan yang dikatakan berhasil, sehingga inilah Ramadan yang mencapai kepada kalimat la'allakum tattaqun. Maka seyogyanya seorang hamba ketika Ramadan usai, itulah ujian yang sesungguhnya telah kita mulai. Bulan Ramadan ialah bulan pendidikan, bulan Ramadan ialah bulan daripada pelajaran, bulan suci Ramadan ialah bulan di mana seorang hamba digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu ayaman ma'dudat, dengan hari yang terkhusus, dengan amalan yang terkhusus. Tujuan akhirnya supaya mampu menjaga nafas ketakwaannya sebagaimana di bulan suci Ramadan. Sebab Allah yang kita sembahyangi di bulan Ramadan dengan giat dan semangat, itu sama dengan Allah yang kita lalaikan ketika Ramadan telah usai. Sejatinya Al-Quran yang kita baca tiap harinya dan kita menghendaki untuk mengkhatamkannya di bulan Ramadan dengan giat, dan itu sama halnya dengan Al-Quran yang kita tinggalkan, yang kita tidak pedulikan ketika Ramadan telah habis dan usai. Ibadallah, lantas di manakah ketakwaan kita? Di manakah keimanan kita yang hanya mampu menjadikan Ramadan saja sebagai ajang ketaatan, sebagai Ramadan saja sebagai ajang ketakwaan? Lantas ketika Ramadan telah pergi, kita enggan pergi ke masjid. Lantas ketika Ramadan telah pergi, kita enggan membaca Al-Quran. Lantas ketika Ramadan telah pergi, kita enggan untuk melazimkan hidup kita dengan ilmu syariat. Ibadallah, al-amru laisa hakada, bahwa perkara ketaatan bukan seperti itu, bahwa ketaatan tadumu ila antakumas sa'ah, dan ketaatan akan berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Walau kana kiamatus sughra, meskipun datangnya dari kiamat yang kecil, yaitu disebut dengan kematian. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari bulan Ramadan bulan yang spesial. Allah tutupkan dengan satu syariat yang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri, yang ada hanya di penghujung dari bulan suci Ramadan, yang ada di ujung daripada bulan Ramadan, yang tidak akan pernah berada di awalnya, yang tidak pernah Allah hadirkan pada pertengahannya, sebagaimana pensyariatan munculnya daripada i'tikaf, sebagaimana halnya terjadinya syariat yang dinamakan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan ketika Allah mengucapkan dengan kalimatnya Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin, yang dimana ini tidak akan pernah muncul kecuali di 10 terakhir. Rasulullah mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir inda kulli fitrin, maka berburulah kalian Lailatul Qadar pada 10 terakhirnya, di setiap ganjil-ganjilnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan Lailatul Qadar, tidak menjadikan syariat i'tikaf itu berada di dalam dari awal Ramadan, tidak pada pertengahannya, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayarkan daripada zakat fitrah hanya berada di ujung Ramadan. Bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki di dalam dari kebaikan Ramadan itu muncul pada akhir-akhirnya. Maka kebaikan daripada Ramadan berada pada ujung-ujungnya. Maka kebaikan dari segala waktu Ramadan itu berada pada 10 terakhirnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ingin menyampaikan sebuah kabar bahwasanya perkara bergantung dari amalannya jika dilihat dari penutup-penutupnya. Itulah Muhammad jadikan zakatul fitri di akhir penutup Ramadan, dan itulah dijadikan Lailatul Qadar sebagai penutup di akhir Ramadan, dan sebagaimana itikaf dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itikaf asyrata ayyamin, 10 hari terakhir Muhammad ingin menjadikan khitamuhu misk, yaitu penutupan yang baik, penutupan yang indah. Maka penutupan inilah yang mengacu bahwasanya amal kita berhasil ataupun tidak. Maka penutupan inilah yang menjadikan neraca bahwa Ramadan kita telah berhasil ataupun gagal. Ibadallah ayuhal muslimun, ketahuilah, mau tidak mau, siap tidak siap,
bahwa Ramadan Allah jadikan perkara terbaiknya ialah 10 terakhir. Maka ketika Ramadan usai, bukan berarti kita melepas dari ketaatan-ketaatan tersebut. Maka ketika Ramadan telah selesai, bukan berarti kita sebebas, sekehendak diri, menuruti daripada syahwat-syahwat kita. Hari ini kita terlepas dari ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketahuilah bahwasanya ketika seseorang yang hanya mampu melakukan ketaatannya saja, yang mampu meningkatkan keimanannya saja, yang mampu menjaga ketakwaannya saja, yang mampu berada di atas rel kebaikan di dalam syariat Islam ketika hanya di bulan Ramadan saja, tetapi tidak berlaku di bulan selain Ramadan. Ketika Ramadan telah usai, maka ketahuilah Ramadan kalian adalah Ramadan yang hanya sekedar tradisi, Ramadan yang hanya sekedar kebiasaan, Ramadan yang hanya terhukumi sebagai adat istiadat, Ramadan yang terhukumi sebagai rutinitas tahunan saja. Maka kebahagiaan apa yang harus kita banggakan? Maka kebahagiaan apa yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pencapaian apa yang mampu untuk berikan kepada Allah sebagai bahwa bukti itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadallah ayuhal muslimun, maka di bulan Ramadan yang telah selesai ini ialah bulan di mana Allah turunkan ampunan maghfirah. Sehingga itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah di dalam kitab Sunan Tirmidzi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir fa kana yuksil bi ayakula. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tersisa 10 hari terakhirnya, beliau di setiap malam-malamnya beliau senantiasa berdoa, Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang mengampuni dan Kau mencintai untuk mengampunkan. Dan ya Allah, ampunilah kami dari segala dosa. Ibadallah ayuhal muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan doa ini, tidak mengkhususkan daripada doa tersebut kecuali di 10 terakhir Ramadan. Ini membuktikan bahwasanya bulan Ramadan ialah bulan di mana Allah akan turunkan maghfirah dan ampunan, bulan di mana setiap orang mampu meleburkan daripada dosa dan kesalahannya, bulan di mana setiap pribadi harusnya dan seyogianya untuk mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lantas kenapa ketika Ramadan telah usai kita masih senantiasa beristiqomah di dalam taat dan kemungkaran? Dan kenapa kita tidak menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk merubah daripada diri kita, untuk menjadi lebih baik? Bahwasanya Allah telah ampuni dosa kita yang telah berlalu. Hingga itulah Ramadan menjadikan kebaikan dari setiap pelakunya. Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma mastunibatil kabair. Dan Ramadan menuju kepada Ramadan maka adalah penggugur daripada dosa selama dia meninggalkan daripada dosa yang besar. Maka ibadallah ayuhal muslimun, kebaikan dari Ramadan mampu menghilangkan daripada dosa. Kebaikan dari bulan suci Ramadan mampu menggugurkan daripada dosa-dosa yang telah berlalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Eid. Ketika itu kami menghadiri dan menyaksikan dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara nas wa wa'ada nas. Dan ketika beliau selesai memberikan mau'izah dan tadkirah kepada para umatnya, kepada para sahabat-sahabatnya, summa qama ila wasatin nisa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri berada di tengah-tengah kaum wanita dan beliau berkata, tasaddaqna ya masyara nisa, wahai perempuan-perempuan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsaru min hadabi jahannam, karena sebab kalianlah adalah kaum yang paling banyak dijadikan oleh Allah sebagai tungku kayu bakar daripada neraka jahanam. Bukan tentang yang dibakar, tetapi menjadi bahan bakar, tetapi menjadi kayu bakar yang dinyalakan darinya api. Faqamat imra'atun min sifati nisa'i saf'ul khaddai, dan berdirilah seorang wanita yang nampak dari pipinya kehitam-hitaman. Ya Rasulullah, lima, wahai Nabi, kenapa kami perempuan, kami kaum wanita paling terbanyak menjadi daripada tungku kayu bakar neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjawab, li anna kunna takfurna al-ashir wa tuksirna syakah,
sebab engkau adalah kaum yang paling banyak mengingkari daripada kebaikan suami, dan engkau paling banyak kaum yang paling banyak berkeluh kesah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Fatasaddaqna min hillihinna wa min aqratitihinna. Lalu para sahabiat mereka semuanya lantas bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka kenakan, yang mereka pakai. Tetapi Rasulullah menekan ke dalam hadis tersebut bahwasanya Allah ampuni dosa kaum wanita di hari Yaumul Id, di hari Idul Fitri, di hari yang suci, dengan segala dosa-dosa yang agung, dengan segala dosa-dosa yang besar, dosa yang menjadikan dia bukan sebagai kaum yang dibakar, tetapi menjadi tungku dan kayu bakarnya api neraka jahanam. Iyadan billahi, summa iyadan billahi, summa iyadan billah. Maka hari ini adalah hari yang suci, maka hari ini hari yang mulia, hari yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadis Ummu Atiyah Nusaybah al-Ansariyah, di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, umirna an nukhrija al-huyyat wal awatik min khidrihinna. Kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri untuk mengeluarkan dari kaum-kaum wanita kami. Bahkan kami diperintahkan untuk mengeluarkan dari kaum wanita kami yang sedang haid, bahwa kami diperintahkan untuk mengeluarkan kaum wanita-wanita yang sedang dipingit daripada ruang-ruang kamarnya. Wa yashadna bi jama'atil muslimin, dan Rasulullah memerintahkan mereka semuanya untuk mendatangi, menyaksikan daripada kebaikan jamaah kaum muslimin. Wa yad'una bi da'watihim, dan mereka supaya berdoa kepada doa-doanya kaum muslimin. Ibadallah ayyuhal muslimun, hada yaumun azim. Hari ini adalah hari yang besar, hari yang agung, hari di mana Allah sama bihi yaumul Idul Fitri, hari yang fitrah, hari kebaikan, hari yang suci, hari kembali kepada kesucian dan kebaikan. Maka dari itulah, maka tidak pantas dari seorang hamba menodai daripada usainya Ramadan, menodai daripada keberkahan Ramadan dengan menghadirkan kemaksiatan setelah bulan Ramadan itu telah usai. Sehingga yang ingin saya sampaikan ialah satu hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tudikun, di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, wahai para manusia, berbuatlah kalian dalam kebaikan, beribadahlah kalian dalam kebaikan, bertaatlah kalian dalam kebaikan semampu kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sebab Allah ialah zat yang tidak pernah merasakan bosan, tetapi manusia ialah zat yang mudah daripada merasakan bosan. Fa inna ahabbal a'mali ila Allahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla, karena sebab amal yang paling Allah cintai ialah amal yang berjalan terus menerus meskipun daripada amalan yang sedikit. Ibadallah ayyuhal muslimun, sehingga Rasulullah, bulan suci Ramadan ialah bulan untuk menjaga dari nafas ketaatan, menjaga dari nafas takwa dan iman, supaya kita masuk dalam golongan Allah yang dikatakan sebagai kalimat la'allakum tattaqun. Dan semoga Allah berikan kita semua kelimpahan karunia daripada ketakwaan, keimanan, kebaikan dalam beragama, keistiqamahan, dan berada dalam kematian yang di atas agama yang suci, di atas agama tauhid yang benar dan lurus, millata Ibrahim hanifa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal min Ramadanina, Allahumma taqabbal min Ramadanina, Allahumma taqabbal min Ramadanina, taqabbal min salatina, min qiyamina, min siyamina, min tilawatina, min sadaqatina, wa min sa'iri a'malina salihah. Allahumma balikna ala maghfiratik, Allahumma balikna ala maghfiratik, Allahumma balikna ala maghfiratik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka
عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل هذا رمضان سببا لدفعا لدخولنا فردوس الأعلى. اللهم اجعل هذا رمضان سببا لدخولنا فردوس الأعلى. اللهم اختم لنا بخير الختمة حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير الختمة في شهر رمضان. اللهم اختم لنا بوفاة خير الوفاة حسن الخاتمة، ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم أنعمنا بنعم القبر وفصح لنا ونور لنا. اللهم لا تضيقنا. اللهم لا تجعل عذابا لنا. اللهم لا تناور على مظلمتنا. اللهم ارزقنا فردوس الأعلى. اللهم ارزقنا فردوس الأعلى. اللهم ارزق فردوس الأعلى. اللهم بلغنا رمضان في الشهر الآتي. اللهم بلغنا رمضان في السنة القادمة على الصحة والعافية والسلامة. اللهم أسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعطينا على خير الممات في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل المكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل المكان وفي كل أنحاء العالم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين. اللهم ثبت أقدامهم من إخواننا في كل بلد، من فلسطين، من سوريا، من السودان، ومن سائر البلدة التي استعمرت فيها. اللهم انجوهم نجاة حسنة. اللهم أسلمهم لهم سلاما في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لهم لمن مات في سبيلك بأن تكتب لك في وزنه على الشهداء في سبيلك. اللهم انصر إخواننا في كل أنحاء العالم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا رزقا طيبا وحلالا مطمئنا. اللهم اجعلنا سلامة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk jamaah Al-Bagri, kami mohon untuk bisa membantu melipat tikar dan deklet. Kemudian tolong bisa dibantu untuk mengkondisikan keluarnya jamaah di pintu sebelah barat dan timur. Mohon untuk saudara Supri, kemudian saudara Luki, saudara Chandra, saudara Yudi, kami mohon untuk bisa membantu parkir pengeluaran jamaah dari sisi barat. Kemudian Mas Iwan, kemudian ada yang lain bisa membantu, Nek Surono bisa membantu untuk keluarga jamaah di pintu sebelah timur. Mohon untuk amal soleh untuk melipat tikar dan terpal yang sudah sedang dipakai. Kami ucapkan untuk jamaah semuanya, alhamdulillah untuk pagi hari ini infak yang terkumpul sejumlah 9.542.500 rupiah. Sekali lagi, infak yang terkumpul pada kesempatan pagi hari ini 9.542.500 rupiah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.